Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih berkesempatan untuk bersama-sama hadir pada pelajaran yang insyaallah sudah kita sepakati bersama-sama, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang berusaha untuk menepati janji, karena telah kita niatkan kita untuk mengikuti program yang kita rancang. Berarti kita tetap berjanji untuk bersama-sama menepati dan menyepakati, dan kemudian kita membuktikan untuk mewujudkan apa yang telah kita sepakati bersama. Para ikhwah sekalian, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita sangat layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kemudahan untuk berkesempatan khususnya mempelajari agama kita sendiri, khususnya dari pertama untuk kepentingan kita, dan kemudian kita bismillah mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita bisa berdakwah dan menyampaikan kepada orang lain. Para bangsa sekalian, pada para ikhwan yang rahmati Allah, apabila kita dalam kajian-kajian biasanya kita mungkin lebih banyak mendengarkan penjelasan, maka insyaallah program yang kita sekarang sepakati dengan kita berlatih dengan kurikulum yang lebih jelas, dengan panduan yang telah kita siapkan. Kita berusaha untuk menyelesaikan dari kitab Durusul Muhimmah yang sesungguhnya kitab ini sangat tipis termasuk kutip, akan tapi berisi tentang pokok-pokok pelajaran yang sangat mendasar dan sangat penting untuk kita ketahui dari beberapa pembahasan agama, dari akidah, kemudian tafsir, kemudian juga beberapa fikih yang perlu kita fahami apabila kita menyelesaikan satu kitab ini. Akan tapi insyaallah program selama 3 bulan kita hanya sampai pada beberapa halaman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu mengikutinya dan sampai selesai, dan mudah-mudahan sebagai bekal kita yang lebih baik untuk kita bisa berdakwah di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin dengan lebih memperhatikan sisi ilmiah yang perlu kita betul-betul pelihara, karena memang ciri khas dari seorang dai sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ana wa man ittaba'ani wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma ana minal musyrikin. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku yang aku menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala
ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Menyeru manusia di atas basirah, ini di atas ilmu, itu adalah jalanku dan jalan para pengikutku. Insyaallah pelajaran kita, para sekalian, para ikhwah yang rahmati Allah, insyaallah kita menyelesaikan pelajaran dari halaman 45 sampai 55. Mudah-mudahan selesai. Dan kita nggak tahu Pak gimana sistem yang terbaik, kita masih uji coba semuanya. Saat saya tanya juga, ya begini saat, ya begini saat. Sekarang kita baca dulu sampai selesai 45 sampai 55 Pak. Nanti kita setelah itu mudah-mudahan maghrib sampai isya kita selesai baca. Habis itu kita mulai melihat penjelasan yang lebih perlu kita tekankan. Yang baca antum atau saya Pak? Ustaz Basit baca. Ad-Darsus Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsus Tsani. Asy-syahadah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fi syarhi ma'aniha ma'a bayani syuruti la ilaha illallah. Wa ma'naha la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah musbitan al ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu. Kita terjemahkan dulu Pak sekalian. Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang pertama sudah selesai belum Pak? Belum ya? Kita masuk pelajaran kedua. Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua, asy-syahadah, pembahasan tentang masalah syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, bisyarhi ma'aniha, dengan penjelasan tentang makna-makna dari syahadat tersebut, ma'a bayani syuruti la ilaha illallah, disertai dengan penjelasan syurut, syarat-syarat, jamak dari syartun, syurut, syarat-syarat la ilaha illallah, tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Wa maknaha, dan juga tentang makna la ilaha, yang makna la ilaha adalah nafian, penafian atau penolakan, jami'a ma yu'badu, semua, jami'a semua, ma yu'badu apa yang disembah, min dunillahi selain Allah Subhanahu wa taala, illallah kecuali yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Musbi'a illallah, kecuali Allah, maknanya adalah musbitan, penetapan, al ibadata lillahi wahdah, bahwa ibadah itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala semata, la syarika lahu, yang tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasannya Pak. Kita simak karena kita bismillah belajar dengan buku. Yang penting fokusnya kita sekarang di buku dulu Pak. Fa makna la ilaha illallah. Adapun makna la ilaha illallah,
al-i'tiqadu wal iqraru annahu la yastahiqqul ibadata illallah waltizamu dzalika wal amalu bihi. Makna la ilaha illallah adalah al-i'tiqad, yaitu keyakinan, wal iqraru, dan iqrar, pengakuan, penetapan, pengakuan, annahu, sesungguhnya, la yastahiqul ibadata, tidak ada yang berhak terhadap ibadah illallah, kecuali Allah, waltizamu dzalika, dan iltizam, komitmen dengan keyakinan dan pengakuan tersebut, wal amalu bihi, dan mewujudkan atau mengamalkan, mewujudkan apa yang dia yakini tadi. Fa ibadatullah, yaitu penghambaan atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa adamul isyraki bihi, dan peniadaan syirik atau tidak menyekutukan Allah sama sekali. Hadza makna la ilaha illallah. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya, la ilaha, tidak ada sembahan yang hak, illallah, kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah terhadap dosamu. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Yakni, yaitu maksud dari ayat tersebut, i'lam, ketahuilah, annahu al-mustahiqqu lil ibadah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala al-mustahiq, yang berhak, lil ibadati, terhadap peribadatan, wa annahu, dan sesungguhnya, la ibadata li ghairi, tidak ada peribadatan li ghairihi, yang ditujukan kepada selain Allah, bal, akan tetapi, huwal mustahiqqu laha wahdahu, huwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al mustahiqqu, yang berhak terhadap ibadah, wahdaha, saja, wa annahu, dan sesungguhnya, al ilahul haqqu, dan sesungguhnya ilah yang hak itu, alladzi la tambaghi al ibadah, yang tidak layak peribadatan, li ghairihi, kepada selain azza wa jalla, wa annahu, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah al ilahul haqqu, ilah yang hak, alladzi, yang la tambaghil ibadah li ghairi azza wa jalla, yang tidak berhak ibadah selain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa arkanu la ilaha illallah ruknani, dan rukun la ilaha illallah ada dua macam. Yang pertama, an-nafyu, peniadaan. Mana la ilaha, yaitu pada kalimat la ilaha. Yang kalimat ini maksudnya yubtilu syirka, membatalkan kesyirikan,
bijami'i anwa'ihi, dengan semua macam-macamnya, bijami'i dengan semua segala jenis, anwa'i macam-macamnya, dengan semua macam-macam syirik dibatalkan. Wa yujibul kufra, dan wajibnya mengingkari, bikulli, terhadap semua ma yu'badu min dunillahi, segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-isbat, yaitu pada kalimat ilallah, isbat, penetapan. Yang dimaksudkan kalimat yang mana? Ilallah, yaitu pada kalimat ilallah. Yusbitu annahu, menetapkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya la yastahiqul ibadata illallah, tidak ada yang berhak terhadap ibadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad jaa, dan sungguh telah datang, makna dzalika fi kitabillahi, makna tentang kalimat la ilaha illallah seperti di atas dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran. Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, faman yakfur, maka barang siapa yang mengingkari, bitauhud, barang siapa yang ingkar kepada tauhid, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh bil urwatil wusqa, dengan tali yang sangat kokoh. Faman yakfur bitauhid, maka barang siapa yang mengingkari tauhid, barang siapa yang ingkar kepada tauhid, wa huwa, dan tauhid, dan ini kalimat fama yakfur bitauhid, wa huwa makna rukni al-awwal, ini adalah makna rukun yang pertama. Rukun yang pertama yaitu la ilaha, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, makna rukni tsani, inilah makna rukun yang kedua, illallah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku bara'un, berlepas diri, mimma ta'budun, dari semua yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku, fa innahu sayahdini, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sayahdini, akan memberikan petunjuk kepadaku. Surat Zukhruf ayat yang ke-26 27. Innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri, dari ayat di atas. Huwa makna ruknil awal, ini adalah makna rukun yang pertama, la ilaha illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Huwa makna rukni tsani, ini makna rukun yang kedua. Pun syahadat la ilaha illallah takkan merikurin bungkui pun kesel dereng. Niki sinaune rotok tenanan sidik ini. Mboten napa-napa insyaallah. Kita baca lagi dulu Pak. Ngantos rampung halaman 55. Mungkin lebih penjelasan. Mboten napa nggih Pak nggih. Wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna syahadat anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad Rasulullah, utusan Allah, kama qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Makna syahadat anna Muhammad Rasulullah seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Makna syahadat Muhammad Rasulullah apa? Ta'atuhu fima amar, taat kepada semua yang diperintahkan Rasulullah.
Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang dikhabarkan. Yang ketiga, wajtinabu, menjauhi ma anhu naha wa zajar, seluruh yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak disembah Allah, dan Allah tidak disembah illa bima syara'a, kecuali dengan syariat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ratin ndak sekedap, ndak sekedap. Dingkluk malih. Fata'atur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ta'atillahi, termasuk di antara ketaatan kepada Allah. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kuntum, seandainya kalian, tuhibbunallaha, mencintai, kalian mencintai Allah, seandainya kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, qul ati'ullaha war rasul, katakanlah ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah, war rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul. Surat Al-Imran ayat 32. Wa tasdiqur rasuli fil akhbar, dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil akhbar, dalam perkara khobar-khobar, yaitu al-madiyah wal mustaqbaliyah, kabar-kabar yang telah lalu dan kabar-kabar yang akan datang. Mimma kana min umuril ghaibi, yang termasuk di antara perkara-perkara gaib, min aujabil wajibat, termasuk di antara perkara wajib yang wajib untuk dibenarkan kabarnya. Wa manaha anhu, dan apa yang Rasulullah SAW melarang, wama, dan apa-apa, naha, melarang, anhu, dari perkara itu. Siapa yang melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam, fayajibu ijtinabahu, maka wajib untuk kemudian dia menjauhkan dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu, maka apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan atau yang Rasulullah datangkan kepada kalian, fakhuduhu, ambil, pegangi, taati, lakukan. Wa manahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantahu, maka tinggalkan, berhentilah, tinggalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum min amrin, apapun, ma amartukum, apapun yang aku perintahkan kepada kalian, min amrin, dari setiap perkara, faktu minhu, maka datangi atau lakukan perkara itu, mastata'tum, semampu yang kalian bisa lakukan, sesuai dengan kemampuan kalian. Wama nahaitukum anhu, dan apapun yang aku larang kepada kalian, fajtanibuhu, maka jauhkan, tinggalkan, jauhi perkara itu.
wa alla yu'badallaha illa bima syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan maksud wa alla yu'badallaha, tidaklah Allah disembah illa bima syara'a Rasulullah sallam, kecuali dengan syariat yang Rasulullah sallam syariatkan. Walihada kana min syartai qubulil amal, walihada, dan oleh karena itulah ini yaitu mengikuti apa yang disyariatkan Rasul adalah min syartai qubulil amal, termasuk salah satu di antara syarat diterimanya amal. Apa itu? Al-mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-mutaba'atu li Rasulillah sallam, yaitu mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada sama sekali ajarannya dari perkaraku, perkara Rasulullah SAW, perkara kami, fahuwa raddun, maka perkara itu tertolak. Ambekan sekedap. Monggo malih, lajeng akan malih. Niki pokoknya dipun damel cengang rin, Pak. Pun macarin man pokoknya. Wa arkanu syahadati anna Muhammadan Rasulullah ruknani. Dan rukun syahadat anna Muhammadan Rasulullah ruknani, ada dua rukun. Yang pertama, al-i'tirafu bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam, mengenal risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, i'tiqadu ubudiyati sallam, keyakinan tentang kehambaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keyakinan tentang statusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing dereng kagungan kitab pinten? Kata Pak. Kalau men pun fotokopi pinten? Oh, ingkang lawas mboten mlebet dengan enggal malih. Nggih mboten napa-napa. Mboten enten DO. Ingkang penting bismillah niatipun dipun leresaken. Ingkang nomor kalih i'tiqadu ubudiyati sallam, kama qala alaihi salatu wassalam, wa innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh, dan sesungguhnya saya adalah hamba, maka ucapkan oleh kalian Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan utusan Allah. Fala yarfa'u fawqa manzilati, maka atau fala yurfa'u fawqa manzilati, maka Rasulullah SAW tidak boleh diangkat di atas kedudukan beliau alaihi salatu wassalam sebagai seorang hamba. Fayaqulu lahu khasisatun min khasaisil uluhiyah, sehingga diletakkan pada diri Rasulullah SAW kekhususan di antara kekhususan uluhiyah, kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Fayataqidu annahu atau fayu'taqadu annahu ya'lamul ghaiba, kemudian diyakini bahwasanya Rasulullah SAW itu ya'lamul ghaiba, dianggap, diyakini mengetahui yang gaib. Ini mengangkat kedudukan di atas kedudukan beliau. Au yang fa'u wa yadur, atau diyakini Rasulullah SAW itu bisa memberikan manfaat
atau bisa menolak madarat, atau annahu yaqdi al-hajat, atau diyakini Rasulullah SAW bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan, wa yafrijul kurbat, dan bisa menghilangkan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Waqad wasafahullahu bil ubudiyati fi ashrafil maqamat, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala wasafahu, telah beliau mensifati Rasulullah SAW bil ubudiyah, dengan sifat sebagai seorang hamba, fi ashrafil maqamat, sebagai kedudukan yang paling tinggi. Allah sifatkan Nabi dengan hamba dan menunjukkan sebagai kedudukan yang paling tinggi. Di antaranya penyebutan Allah Nabi sebagai hamba, sebagai kedudukan yang paling tinggi. Pun ada nama. Terengan? HP ini kecepatan nih. Sekedap direndet ya HP ini. Yang pertama, Pak, fi inzalil Quran, kedudukan Nabi di Allah sebut sebagai hamba ketika Allah menurunkan Al-Quran. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha tinggi Allah atau maha berkah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan ala abdihi, kepada hambanya. Hambanya yaitu Rasulullah SAW, Allah kaitkan dengan penurunan Al-Quran. Yang kedua, fil Isra, ketika Allah mengisrakan Nabi, yaitu memperjalankan dari Mekah sampai Palestina. Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah sebut bi abdihi, dikaitkan dengan Isra. Yang ketiga, fi maqamis salah wa du'a, dalam maqam kedudukan Rasulullah SAW dalam doa. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, dan sesungguhnya ketika berdiri Abdullah utusan Allah, yad'uhu, yaitu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, fi maqamil hifdzi wal kifayati, kedudukan dalam hal penjagaan Allah kepada Rasulullah dan pencukupan Allah kepada Rasulullah. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Allah sebut Nabi abdahu, dikaitkan dengan pencukupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Mas Basit baca. Wa amma syuruti la ilaha illallah, Wa amma syurutu la ilaha illallah fahiya al ilmu al munafiyu lil jahli wal yaqinu al munafiyu lisyakki wal ikhlasu al munafiyu lisyirki was sidqu al munafiyu lil kadhibi wal mahabbatu al munafiyatu lil bughdi wal inqiyadu al munafiyu lisyirki wal qubulu al munafiyu lirraddi wal kufru bima yu'badu min dunillah. Wa qad jumi'at fil baitainil al-atiyaini ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha
wazida thaminuha al-kufrani minka bima siwal ilah minal awthani qad uliha. Nggih, pun adzan riyin. Monggo adzan riyin. Adzan kemudian langsung salat nggih. 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 Adzan.